Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Simvasyang Sutra Teratai. Episode 162. Bersujud dan tekun menegakkan sila murni. Di dalam kehidupan kita, apakah kita dengan hati yang paling tulus? Ketika berhadapan dengan manusia, masalah dan materi, menumbuhkan sukacita dan pengertian baik, serta hati yang gembira. Inilah mengapa kita harus membina diri. Bagaimana cara melepaskan kerisauan? Jika dapat melepaskan kerisauan, kita akan nyaman dan leluasa. Sutra Makna Tanpa Batas sebelumnya juga pernah membahas. Ia secara terampil melenyapkan pemikiran, batin dan kesadaran pikiran. Tak dapat dipungkiri segala wujud dan rupa di dunia ini. Kita tentu akan memunculkan niat pikiran. Maka kita harus belajar bagaimana cara memiliki pengertian yang baik. Bagaimana bertoleransi. Sehingga batin kita akan nyaman dan leluasa. Ini merupakan melenyapkan pemikiran, batin dan kesadaran pikiran secara terampil. Bagaimana merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Semua jenis kesadaran yang dikategorikan, baik kondisi maupun suara dan wujud. Metode apa yang harus kita gunakan agar memiliki pengertian yang baik? Merubahnya menjadi kebijaksanaan. Semua orang harus menghayatinya dengan sepenuh hati, sehingga dapat memahami corak sejati dari Buddha Dharma. Selanjutnya mengatakan, kami bersujud dan berlindung pada tubuh Dharma dan tubuh jasmaninya, sebagai himpunan dari kedisiplinan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Kami bersujud dan berlindung pada tampilan istimewa yang menakjubkan darinya. Kami bersujud dan berlindung pada yang sulit terbayangkan. Atau Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Terdapat 30 tanda agung dan 80 tanda kebaikan dari Buddha. Dalam batin kita muncul rasa hormat, memuja, dan keyakinan. Sehingga kami bersujud dan berlindung pada tubuh Dharma dan tubuh jasmaninya. Tiada keraguan akan pembabaran Dharma dari Sang Buddha. Kita dengan keyakinan yang amat tulus dan rasa hormat, mengekspresikan keluar dari dalam batin kita. Melihat ketulusan Anda sekalian dalam mengikuti kebaktian pagi ini, dan bersujud seperti itu, ini yang disebut kami bersujud. Kita bernamaskara dengan penuh hormat. Sikap tubuh kita bersujud dan kepala kita menyentuh lantai. Ini yang disebut kami bersujud. Sikap diri yang menandakan rasa hormat. Sikap kita melakukan penghormatan ini selain bernamaskara kepada Buddha, sebetulnya kita juga sedang menghormat kepada Dharma. Jadi, kita berlindung kepada Buddha dan berlindung kepada Dharma. Untuk memahami prinsip kebenaran, kita harus bergantung kepada pencerahan agung dari Buddha. Prinsip kebenaran akan senantiasa tersimpan selamanya dalam setiap momen dan terus berada di sekeliling kita. Kita mesti menghadirkan Buddha dalam batin kita setiap saat dan menjalankan Dharma dalam tindakan kita. Tubuh dan pikiran kita harus berpadu dalam tindakan, sehingga kita harus berlindung. Berlindung seharusnya disebut bersarana. Tubuh, batin, dan hidup kita semuanya bergantung dan dimandikan dalam aliran Dharma. Oleh karena itu,
disebut tubuh dharma dan tubuh jasmani. Dharma pada dasarnya tidak berwujud, tetapi melalui tindakan hormat kita, sehingga membuatnya berwujud dan memiliki rupa. Lihatlah, di hadapan kalian terdapat gambar Buddha, dilengkapi dengan 3 permata. Ada gambar Bodhisattva Avalokiteswara, ada Dharma, sedangkan sekarang kita sedang mendengarkan Dharma. Sekarang kita sedang mendengarkan Dharma. Kalian semua juga merupakan bagian dari Sangha. Saya juga salah satu bagian dari Sangha. Jadi, 3 permata menyatu menjadi satu untuk menunjukkan kesempurnaan Buddha Dharma. Namun, Buddha Dharma ini kesempurnaan dari 3 permata, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Diperlukan Sangha untuk mengungkapkannya. Segala aspek dalam kehidupan, ucapan, tindakan, dan lain-lain adalah untuk mengungkapkan ajaran agung Buddha, untuk menunjukkan ajaran dari Dharma, dan mengungkapkan penerimaan dari Sangha. Oleh karena itu, kita menerimanya dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus senantiasa mempraktikkannya. Inilah yang disebut berlindung. Berlindung pada Dharma. Tidak meninggalkan kedisiplinan atau sila, konsentrasi atau samadhi, kebijaksanaan atau prasna. Kita harus benar-benar menjalankan dan melaksanakan kedisiplinan atau sila. Ini adalah salah satu bagian dari Dharma. Setiap dari kita membangkitkan tekad dan berikrar. Batin kita harus konsentrasi atau samadhi. Pada saat kita membangkitkan tekad ini, di saat itu juga kita telah memutuskan untuk melaksanakannya seumur hidup. Bukan hanya sekedar di kehidupan ini, namun di kehidupan yang akan datang. Kita benar-benar perlu konsentrasi atau samadhi. Dengan tekad kita membangkitkan tekad, berikrar, niat dan energi untuk konsentrasi atau samadhi ini harus ada. Ini dinamakan tubuh konsentrasi atau samadhi. Kebijaksanaan atau prasna ini adalah ketika kita bisa menjaga sila kita dengan baik. Maka kekuatan tekad ini sangatlah bebas, sehingga batin sama sekali tidak akan terpengaruhi oleh kondisi orang, peristiwa, dan materi di sekitarnya. Tidak ada keanekaragaman hal-hal yang sangat kompleks yang bisa mempengaruhi batin kita. Batin kita bersih dan jernih seperti cermin terang. Fenomena dan kondisi yang di luar, kesadaran akan hal tersebut telah berubah menjadi kebijaksanaan atau prasna. Cermin terang dengan sangat jelas muncul. Makanya kebijaksanaan atau prasna bisa memasuki prinsip kebenaran yang nyata. Makanya ini dinamakan tubuh Dharma, kebijaksanaan atau prasna. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan telah lengkap. Maka segala hal, benda dan prinsip kebenaran akan dapat kita pahami dengan jelas. Misalnya, ajaran 4 kebenaran mulia, 12 nidana atau 12 mata rantai sebab musabab. Semua prinsip kebenaran ini telah kita pahami. Bahkan 6 paramita dan tanggung jawab kita sendiri. Kita semakin memahami. Inilah yang disebut pengetahuan dan pandangan benar. Setelah memahami setiap hal, kita tahu bagaimana seharusnya bertindak. Dalam dunia dan zaman besar saat ini, segala urusan, fenomena, dan prinsip di dunia dapat kita pahami dengan jelas.
Pemahaman dan pandangan ini seluruhnya tercakup di dalam cermin besar yang murni dan sempurna. Sehingga apa yang kita pahami menjadi sangat luas. Makhluk awam biasanya hanya memahami apa yang orang lain katakan kepada dirinya. Saya hanya mengerti. Saya hanya memikirkan apa yang ingin dikejar. Jika demikian, hanya terbatas pada dia, kamu, dan aku. Dalam lingkungan yang sempit, di dalamnya muncul aku senang, aku marah, dan berbagai perhitungan ego lainnya. Dengan sendirinya, keserakahan, kebencian, kegelapan batin, kesombongan, dan keraguan pun muncul. Sehingga kita harus memiliki sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan tentang pembebasan. Jika kelimanya lengkap, itulah yang disebut tubuh Dharma 5 bagian. Inilah yang harus kita pelajari. Kita harus mengikis segala tabiat buruk segala Dharma ini. Apakah kita bisa melakukannya? Kita menjalani kehidupan dalam Dharma. Demikian tiada henti untuk melatih diri sendiri. Tak ada masalah di dunia. Dari persoalan kecil, kita memperluas pandangan hingga persoalan yang besar di dunia. Dengan demikian, barulah kita dapat dikatakan hidup dengan layak di era besar ini, serta memahami prinsip-prinsip kebenaran yang agung di dunia ini. Inilah tujuan utama Buddha datang ke dunia. Bagian penting yang harus dibimbing, maka kita harus bersungguh-sungguh membangkitkan hati yang penuh rasa hormat dan keyakinan, serta menyerahkan batin dan tubuh kita bersandar pada ajaran Buddha. Bersujud adalah sesuatu yang secara fisik kita lakukan dengan tubuh kita untuk menunjukkan penghormatan kepada Buddha dan Dharma. Untuk menunjukkan penghormatan kepada Buddha dan Dharma. Oleh karena itu, bersujud dan berlindung pada tampilan istimewa yang menakjubkan darinya. Tampilan istimewa yang menakjubkan adalah 32 tanda agung dan 80 tanda kebaikan Buddha. Selain itu, masih ada tubuh Dharma Buddha dan prinsip kebenaran. Meskipun kebenaran ini bersifat tidak berwujud dan tidak berbentuk, namun demikian, setiap hal yang berwujud di dunia materi ini, segala macam bentuk dan rupa, semuanya mengandung prinsip kebenaran yang menakjubkan di dalamnya. Benih ini, bunga memiliki benih bunga, rumput memiliki benih rumput, pohon memiliki benih pohon. Benih-benih tersebut adalah prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya sebelum sebab dan kondisi matang. Benih itu sudah ada terlebih dahulu. Bunga memiliki benih bunga, tetapi jika sebab dan kondisi tersebut belum berpadu, maka bunga tersebut tidak akan tumbuh. Kondisi apa yang dibutuhkan? Kondisi seperti tanah, air, sinar matahari, dan udara. Tidak peduli pohon besar, rerumputan, bunga-bunga. Bukankah ini berlaku untuk semua hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Segala sesuatu adalah kombinasi dari berbagai hal, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Semuanya adalah halus dan menyatukan, sehingga kita harus menghormatinya. Bersujud adalah menunjukkan menghargai dan rasa hormat. Kami bersujud dan berlindung pada yang sulit terbayangkan. Prinsip kebenaran sangat banyak.
Jika kita ingin menjelaskannya, sebenarnya sangat banyak, sehingga sulit terbayangkan. Prinsip-prinsip tersembunyikan, kita masih tidak dapat melihatnya. Kita masih belum terpikirkan. Sebenarnya masih sangat banyak, sehingga kita harus memperlakukan segala sesuatu dengan rasa tulus dan hormat. Seperti yang kita bahas sebelum, dalam Sutra Teratai menyatakan, di tengah persamuan, Bhagavan menguraikan makna dari doktrin ajaran yang mendalam. Pada semua tanah Buddha, terdapat kumpulan Sravaka yang tak terhitung banyaknya. Dalam Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Ini adalah yang telah disampaikan sebelumnya. Ini adalah mengatakan, segala prinsip kebenaran tergantung dalam cahaya kebijaksanaan Buddha. Segala prinsip kebenaran terkandung dalam cahaya kebijaksanaan Buddha. Sehingga disebut, dikarenakan adanya penerangan dari cahaya Buddha. Semua ini prinsip kebenaran dari segala kondisi alam. Apakah itu alam nafsu, alam berwujud, atau alam tidak berwujud. Segala prinsip kebenaran tersimpan di dalam hati Buddha. Jadi, cahaya kebijaksanaan dari Buddha telah melampaui kondisi alam itu. Seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahi. Cahaya yang memancar keluar, ini adalah cahaya cemerlang dari kebijaksanaan Buddha. Tempat yang disinari sangat luas. Dikarenakan adanya penerangan dari cahaya Buddha, persamuhan itu terlihat seluruhnya. Terdapat pula para biksu yang berada di tengah hutan gunung, tekun menegakkan sila murni, seakan sedang melindungi mutiara berkilau. Dalam Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Di tempat kejadian itu, hal itu juga sudah terlihat para hadirin ini. Adalah dewa, manusia, dewa naga, dan sebagainya yang dikatakan sebelumnya. 3 alam sengsara dan 6 alam tumimbal lahir diterangi sepenuhnya. Tetapi dalam jangkauan ketika Buddha hendak membabarkan Dharma, yang bisa kita semua orang lihat adalah para biksu. Di tempat itu ada para biksu yang sangat banyak, yang berada di tengah hutan gunung. Para biksu ini di dalam kesehariannya, ada kalanya sering berada di tengah hutan gunung. Inilah yang ingin Sang Buddha tunjukkan, bahwa para biksu ini berada dalam kondisi tekun. Jadi, para praktisi yang berada di tengah hutan gunung sedang tekun menegakkan sila murni, seakan sedang melindungi mutiara berkilau. Bagaikan sedang melindungi mutiara berkilau yang sangat berharga. Sang Buddha di dalam Sutra Teratai juga ada sebuah cerita. Anak malang memeluk mutiara. Awalnya seorang penatua memberikan kepada anak miskin ini sebutir mutiara yang tidak ternilai harganya. Bagaikan perumpamaan Buddha telah membabarkan Dharma. Telah seperti ini dengan sangat jelas memberikan ceramah atau membuka kepada kita. Akan tetapi kita para makhluk masih berada dalam kebingungan. Pada dasarnya kita semua orang memiliki keberlimpahan, kebijaksanaan yang sangat berlimpah. Akan tetapi karena kegelapan batin yang menutupi kita, cermin jernih batin kita tidak bisa untuk bersinar. Semua kondisi kita masih tidak mampu untuk memahaminya dengan jelas. Ini merupakan benda yang sangat berharga bagi hakiki setiap orang. Akan tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Maka Buddha Dharma, setelah Sang Buddha tercerahkan, beliau mulai membabarkan Dharma ini
kepada semua makhluk. Karena itu, dalam menjalani praktik Dharma, sejak mulai menerima Dharma, kita sudah harus sungguh-sungguh mempraktikkannya. Oleh karena itu, setiap orang harus tekun dan rajin, terutama dalam menjaga sila yang murni. Karena dalam 5 bagian tubuh Dharma, yang pertama adalah sila. Dengan ada sila, barulah ada samadhi dan kebijaksanaan. Jadi, kita harus tekun menjaga sila yang murni. Baru dapat melindungi dengan baik mutiara berkilau yang sejak awal sudah ada di dalam hati kita. Apakah yang disebut tekun? Yaitu rajin menjalankan semua kebajikan Dharma. Semua hal yang baik harus kita lakukan dengan sungguh hati. Sedangkan segala kejahatan harus diputus. Jangan sampai pikiran jahat itu muncul lagi. Kita harus terus maju dan tekun mempraktikkan Dharma yang baik. Kalau ada pikiran jahat atau Dharma yang jahat muncul, kita harus segera memutuskannya. Kejahatan yang belum muncul jangan sampai muncul. Kejahatan yang sudah muncul segera diputus. Inilah yang harus kita tekuni. Kebajikan yang belum dilakukan harus segera dilakukan. Kebajikan yang sudah dilakukan harus lebih ditekuni lagi. Jadi, mempraktikkan Dharma bajik, menghapus pikiran yang berisi Dharma jahat. Itulah yang harus kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Ketekunan berarti keberanian dan semangat yang gigih dalam melakukan sesuatu. Kita juga harus memiliki tekad dan daya tahan. Apa yang seharusnya diterima, kita terima. Apa yang tidak seharusnya diterima, kita putuskan dan singkirkan. Inilah yang disebut keberanian. Jangan serakah. Keserakahan yang tidak pernah puas adalah tanda orang yang paling lemah, karena tidak mampu melawan godaan materi dari luar yang menarik hati kita. Karena itu, dalam praktik spiritual dengan 3 jubah dan 1 mangkok, selain ada tempat tinggal, pakaian untuk dikenakan, dan 3 kali makan hingga kenyang. Apalagi yang sebenarnya perlu kita kejar. Kita harus segera menumbuhkan segala kebajikan dan memutus segala kejahatan. Inilah yang disebut ketekunan. Inilah yang disebut keberanian yang gigih. Tekun mempraktikkan Dharma bajik, menghapus pikiran yang berisi Dharma jahat, dan menjalankan fungsinya dengan gagah berani untuk menangkal kemalasan. Serta beranggapan kebajikan sebagai hal yang perlu disempurnakan. Kita jangan bermalas-malasan, karena tekun adalah mengobati kemalasan. Bila kita mempunyai hati yang malas, tidak akan tekun lagi. Segala Dharma bajik di depan kita. Kita tidak akan ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain. Sehingga tekun adalah menangkal kemalasan, menyempurnakan perbuatan kebajikan. Sehingga karma adalah tindakan. Karma bajik kita harus segera dilakukan. Menciptakan dan mengumpulkan karma penuh berkah. Memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Saudara sekalian, kalian harus tekun setiap hari. Setiap harinya kita menggunakan hati penuh hormat. Hati yang menghargai terhadap orang, terhadap masalah, terhadap benda dan lain-lain. Kita harus saling menghormati, saling mengasihi. Bila demikian, ini barulah batin pelatihan kita yang sebenarnya. Sehingga batin pelatihan diri jangan tinggalkan dari tindakan keseharian kita. Sehingga batin dan praktek sejalan. Semoga semua senantiasa bersungguh hati.